Daripada pusing punya istri cerewet, lu lebih baik nggak punya istri. Perasaan saya nasibnya sama juga. Anne Ratna Mustika dan Deddy Mulyadi dulu dikenal sebagai pasangan yang kompak dan berpengaruh di dunia politik Purwakarta. Mereka bukan hanya sahabat dalam rumah tangga, tapi juga rekan sejalan dalam menggapai puncak kekuasaan. Namun, siapa sangka perjalanan mereka berujung pada perpisahan yang membawa perubahan drastis dalam hidup masing-masing. Kini beginilah kondisi Anne Ratna Mustika setelah melewati babak baru dalam hidupnya. Gaji suami itu, hari ini saya merasakan itu. Oke, sebelumnya belum pernah ya. Sebelumnya Anne Ratna Mustika akrab disapa Ampu Anne. Ia lahir pada 28 Januari 1982 di Cikalong, Kulon, Cianjur, Jawa Barat. Ia adalah keponakan dari Bunyamin Dudi yang pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode, 1993 hingga 2003. Anne menempuh pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga menengah di Cianjur. Kemudian melanjutkan studi hingga meraih gelar sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wikara Purwakarta pada tahun 2016. Awal karir Anne berawal dari dunia modeling ketika ia terpilih sebagai Mojang Purwakarta pada 2001 dan mewakili kabupaten dalam ajang Pasanggiri Mojang Jajaka, Jawa Barat. Dedikasinya di bidang sosial terlihat dari berbagai peran yang pernah dijalani, seperti Ketua TPPKK, Ketua Dekranasda, dan Ketua Kuarca Pramuka Kabupaten Purwakarta yang ia emban antara 2008 hingga 2018. Pertemuan Anne dengan Deddy Mulyadi terjadi pertama kali di rumah dinas Bupati Purwakarta, tempat ia tinggal bersama pamannya Bunyamin Dudi. Deddy yang waktu itu menjabat sebagai anggota legislatif kerap berkunjung ke sana. Hubungan keduanya mulai berkembang meski awalnya mendapat penolakan dari sang paman. Namun cinta mereka berbuah pernikahan pada 2003. Setelah menikah, Anne mengikuti jejak Deddy di dunia politik. Pada 2018, ia mencetak sejarah sebagai wanita pertama yang menjadi Bupati Purwakarta, menggantikan posisi Deddy yang sudah 2 periode memimpin. Namun rumah tangga mereka akhirnya menghadapi ujian berat. Pada 19 September 2022, Anne mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Purwakarta. Proses ini berakhir pada Agustus 2023 setelah Mahkamah Agung menolak kasasi Deddy dan memutuskan perceraian mereka resmi berlaku. Setelah cukup lama menghilang dari sorotan, Anne Ratna Mustika kembali menjadi pusat perhatian. Namun kali ini bukan karena aktivitas politiknya, melainkan 2 hal yang sangat berbeda. Pernikahan barunya dengan seorang pejabat PLN bernama Iskandar, serta kasus hukum yang menyeret namanya terkait dugaan gratifikasi mobil mewah. Iskandar, suami baru Anne, dikenal sebagai pejabat tinggi di PLN yang memiliki kekayaan cukup besar. Kehidupan rumah tangga mereka pun menjadi perbincangan hangat publik. Bahkan, warganet ramai membandingkan kekayaan Iskandar dengan mantan suaminya Deddy Mulyadi. Sosok Iskandar sendiri cukup menonjol di dunia korporasi dan sosial, selain menjabat Ketua Umum Yayasan Baitul Mal PT PLN Persero. Ia juga pernah memegang posisi Vice Presiden Keuangan di PT Pelayaran Bahtera Adiguna, anak perusahaan PLN yang bergerak di bidang pelayaran. Keterlibatannya dalam kegiatan sosial di Pemkab Purwakarta saat Anne menjabat Bupati menunjukkan komitmennya terhadap pelayanan publik. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Iskandar memiliki kekayaan sekitar 1,3 miliar rupiah. Terdiri dari tanah dan bangunan senilai 900 juta rupiah. Kendaraan senilai 487 juta rupiah serta kas dan setara kas sekitar 44 juta rupiah. Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah ini dikenal menyukai olahraga dan gemar membaca. Pernikahan Anne dan Iskandar yang berlangsung pada 16 Desember 2023 menarik perhatian, karena terjadi hanya 3 bulan setelah Anne resmi bercerai dengan Deddy Mulyadi. Dengan latar belakang kuat di bidang keuangan dan aktivitas sosial, Iskandar diharapkan bisa menjadi pendamping yang mendukung Anne dalam menghadapi tantangan hidup. Namun alih-alih tampil bersama suami barunya, Anne justru semakin jarang terlihat di publik. Namanya kembali mencuat pada awal Februari 2025 ketika ia dipaksa berjam-jam oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta terkait dugaan gratifikasi berupa sebuah Toyota Innova Hybrid. Mobil tersebut diduga diterima secara tidak sah saat Anne masih menjabat bupati. Kasus hukum ini berawal dari laporan masyarakat pada 2023 dan kini telah memasuki tahap penyidikan. Setidaknya 22 saksi telah diminta keterangan, mulai dari pejabat Pemkab, anggota DPRD hingga sopir pribadi Anne. Meski belum ada penetapan tersangka, Kejaksaan Negeri Purwakarta menyatakan adanya indikasi kuat perbuatan melawan hukum dalam kasus ini.
Kasus gratifikasi yang menimpa Ane menjadi pukulan berat bagi karir politiknya. Sementara itu, mantan suaminya Deddy Mulyadi justru makin populer dan digemari lewat gaya komunikasinya yang santai dan sering belusukan ke akar rumput. Sebaliknya, Ane tenggelam dalam sorotan negatif yang mengaitkan dirinya dengan skandal hukum dan gaya hidup kelas atas. Pernikahannya dengan Iskandar, seorang pejabat kaya di PLN, lebih menjadi bahan perguncingan publik. Bukan sebagai momen bahagia, melainkan simbol pergeseran dari panggung publik menuju bayang-bayang kontroversi. Netizen pun ramai-ramai menyindir perbedaan nasib mereka. Deddy yang kini menyandang status duda malah menjadi bahan guyonan politik yang diterima baik masyarakat. Sekarang musim duda memimpin Indonesia, canda Deddy di hadapan para pejabat, yang disambut tawa dan simpatik banyak pihak. Ia tampak piawai mengubah status pribadinya menjadi kekuatan politik. Tak hanya sekali, Deddy juga menyindir status dudanya usai melantik 25 pejabat pada Maret lalu. Ia mengaku bahwa menjadi duda membuatnya bebas pulang kerja kapan saja tanpa ada istri yang menunggu di rumah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam suasana santai usai membahas kebijakannya menghapus denda pajak kendaraan bermotor, yang kemudian diikuti oleh provinsi lain. Candaan Deddy ini berhasil mencuri perhatian dan mengundang gelak tawa publik. Wes, daripada pusing punya suami, lebih baik nggak punya suami. Sama kayak bupatinya, daripada pusing punya istri cerewet, lu lebih baik nggak punya istri. Perasaan saya nasibnya sama juga. Ya, senasib. Tapi sekarang lagi musim para duda memimpin Indonesia. Meski perceraian Ane Ratna Mustika dan Deddy Mulyadi telah berlalu lebih dari 2 tahun, publik masih ramai membicarakan dan menyindir keputusan Ane menggugat cerai Deddy. Salah satu kritik yang paling tajam datang dari tudingan bahwa Ane dianggap tak tahu balas budi. Banyak pihak mengingatkan betapa besar peran Deddy bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai mentor politik, penyokong dana, dan otak dibalik strategi kampanye yang membuat Ane berhasil duduk sebagai Bupati Purwakarta. Dulu Ane dikenal sebagai ambu sosok ibu yang lembut dan santun yang disukai masyarakat. Namun seiring waktu panggilan hangat itu mulai pudar dan tergantikan oleh bayang-bayang gugatan cerai serta tuduhan KDRT psikologis yang melingkupi kasus mereka. Deddy sendiri angkat bicara dengan nada getir tapi tetap tenang. Dia mengungkapkan selama 15 tahun menjabat ia tidak pernah mengajukan gugatan cerai. Namun begitu posisinya digantikan Ane sebagai bupati, justru dialah yang menjadi pihak tergugat. Apa karena saya sudah bukan bupati lagi? Sindirnya saat menghadiri sidang mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta. Dalam berbagai kesempatan, Deddy menegaskan bahwa selama ini ia tetap menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Mulai dari membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan anak-anak, hingga merawat aset keluarga seperti rumah di Pasewahan yang sedang direnovasi. Semua tetap ia urus dengan penuh perhatian. Bahkan di tengah proses hukum yang berjalan, Deddy tetap menunjukkan sikap rendah hati dengan datang ke pengadilan menggunakan angkutan umum. Sembari menyampaikan bahwa rumah tangga seorang pemimpin tidak hanya soal urusan domestik, tapi juga tanggung jawab kepada rakyat. Namun di balik tutur kata penuh sindiran dan penyesalan itu, terselip kesan kehilangan mendalam. Deddy menyebut Ane sebagai istri yang baik, penuh kasih sayang kepada keluarga dan taat kepada guru. Tapi barangkali di antara dua ketaatan itulah Ane kehilangan keseimbangan antara suami dan guru yang akhirnya mengubah arah hubungan mereka. Dalam Pilkada Purwakarta 2024, Ane Ratna Mustika harus menelan kekalahan yang cukup menyakitkan. Berduet dengan Budi Hermawan, mereka hanya mampu meraih suara sebesar 7,74%. Menempatkan mereka di urutan ketiga dari 4 pasangan calon. Sementara itu, pasangan Saiful Bahri bin Zain dan Abang Ijo Hapidin sukses mendominasi dengan perolehan suara 48,48%. Diikuti oleh Yadi Rusmayadi dan Pipin Sopian yang memperoleh 37,17%. Kekalahan ini menjadi pukulan keras bagi Ane yang sebelumnya menjabat sebagai kepala daerah. Di sisi lain, mantan suaminya Deddy Mulyadi justru menikmati momentum emas dalam dunia politik. Bersama Erwan Setiawan, Deddy berhasil mengamankan kursi Gubernur Jawa Barat dengan raihan suara mencapai 62,22%, mengukuhkan posisinya di tingkat provinsi. Perbedaan nasib politik antara Ane dan Deddy pasca perceraian mereka semakin mencolok. Kekalahan Ane menunjukkan dampak signifikan dari dinamika politik dan keputusan pribadi terhadap perjalanan karir seorang tokoh publik. Sementara Deddy melaju pesat dan makin diperhitungkan. Ane harus menghadapi realitas sulit dari kemunduran dan penurunan reputasi politiknya.